Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Grand Max 1,3 blind van manual tahun 2019. Ini mobil barang ya. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama kita perhatikan tampilan fisik dari luar ya. Jadi kita bisa mulai dari bagian depan. Jadi bagian depan bisa kita cek, kita perhatikan. Pastikan bahwa dudukan mobil itu dia masih berdiri lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nut ya. Nut adalah sambungan batasan antara parts dari bodi mobil ya. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa jaraknya dia presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua itu di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi ini kita bisa periksa, kita coba center, pastikan bahwa bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil dia memantulkan secara lurus, tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu bagian-bagian seperti kacanya, lampu-lampu, terus habis itu bagian-bagian yang lain. Nah ini ban, untuk ban depan mungkin sudah tipis ya, jadi perlu diganti. Terus kita cek, kita kelilingin mobil, kita periksa secara keseluruhan. Untuk ban belakang masih cukup tebal ya, jadi mungkin masih di atas 80%. Kita kelilingin mobil, lampu-lampu, semua bagian-bagian yang ada pada mobil kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Seperti itu ya. Setelah kita cek dan kita pastikan kondisi dari mobil bagian luar secara keseluruhan, berikutnya kita coba masuk ke dalam. Untuk kuncinya dia masih kunci biasa, belum dilengkapi dengan alarm, terus belum ada central lock juga. Sekarang kita coba periksa ke bagian dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin karena kemungkinan ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu kondisinya juga masih oke, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Terus untuk pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus di bagian kolong, di bagian kolong jok juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke. Setelah kita cek, kita periksa kondisi mobil. Sekarang bagian bawah interior mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan juga dashboard. Nanti secara keseluruhan satu persatu juga akan kita cek. Terus habis itu plafon juga kita perhatikan, dan bagian dalam mobil juga kita perhatikan. Ini karena ini mobil barang, jadi bagian dalam juga ada lecet-lecet karena kena barang-barang ya, seperti itu. Oke. Jok juga kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya bagaimana ya. Oke. Setelah kita cek dan kita periksa bagian interior, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu. Yang perlu kita periksa yang pertama itu adalah ini kita buka. Oh ya, mesin. Jadi mesin dia ada di bawah ya, di bawah. Jadi kita cek, kita periksa mesin, kita periksa apakah ada rembesan di bagian atas, bagian bawah. Terus habis itu di kaki-kaki dan kolong-kolong juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau ada kropos seperti itu. Kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau itu berasal dari karet-karet atau silnya, berarti penggantiannya tidak terlalu mahal ya biayanya. Kita cek juga level oli, kondisi oli mesin, terus habis itu radiator coolant bagian depan serta level dan kondisinya. Setelah kita cek dan kita pastikan sudah aman, cobalah kita nyalakan mobil. Karena ini manual, jadi kita perhatikan, pastikan bahwa giginya netral. Sekarang kita coba colokin kunci mobil. Oke. Ya, oke. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya.
pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah swak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari duduk kita juga bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mountingnya ya, jadi perlu sudah pecah atau keras, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan di kilometer mobil. Daihatsu Grand Max blind fan ini kilometernya di 128.000 seperti itu. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya. Jadi servis berikutnya di 132.000. Terus di sini juga masih lengkap. Jadi buku servis serta buku manualnya juga masih ada ya. Oke, seperti itu. Oke, dalam mencari mobil bekas yang perlu kita perhatikan itu adalah antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor-rekor servis sebelumnya. Pastikan bahwa itu sesuai. Karena apa? Karena kita lebih mudah untuk memprediksi maintenance atau perawatan ke depannya. Sekarang kita coba periksa ke bagian depan dulu ya, kap depan. Habis itu nanti berikutnya juga kita coba periksa di bagian mesin seperti itu. Oke, sekarang buat buka kap bagian depan di sini. Oke, di sini ada tempat buat naruh sekring. Di sini ada cup holder, AC, kisi-kisi AC kita cek juga masih dingin. Di sini ada tempat penyimpanan kecil. Terus habis itu untuk door trim, secara keseluruhan door trim juga masih bagus. Nah, dia belum power window, jadi masih pakai engkol ya. Tapi engkolnya juga cukup ringan seperti itu. Nah, oke. Terus jangan lupa juga di masing-masing pintu bagian pinggir-pinggir kita periksa juga sealer. Pastikan bahwa sealer pintu kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian depan. Apa saja yang ada di depan? Sekarang kita coba buka. Oke, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, bisa kita perhatikan di kap depan. Pastikan bahwa sealer, pinggir-pinggir sealer nih kondisinya juga masih oke. Dan bagian kap depan pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian bawah sini, bagian bawah sini juga kita perhatikan. Ini adalah besi yang memanjang di depan, kita sebut apron. Pastikan bahwa apron kondisi juga masih oke, serta di bagian bagian dalam sini pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Terus untuk memeriksa mobil bekas banjir atau tidak, bisa kita perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa di bagian mesin, di bagian kap sini pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke, di sini ada radiator ya, jadi radiator buat pengisian minyak remnya, sama buat air wiper, sama tabung cadangan radiator coolant. Oke, kita tutup kap depan ya. Oke, bagi yang mencari mobil barang ya, mobil barang dengan kapasitas 2 penumpang di belakang. Terus mobil ini fleksibel ya, jadi dia sudah karoserinya, sudah bawaan dari pabriknya seperti ini. Jadi kalau kita bawa barang-barang sensitif atau barang-barang yang agak rentan terhadap panas, jadi dia ada AC-nya juga ya, jadi AC bisa sampai ke belakang. Terus barang-barang yang gampang terkena basah juga, karena dia peredaman airnya cukup bagus ya dibandingkan dengan mobil box ya, mobil box. Terus perawatannya juga mudah, mobilnya termasuk yang mesinnya bandel. Dan untuk blind fan ini termasuk yang mendominasi pasar di Indonesia. Mungkin Daihatsu Grand Max blind fan ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian ini dulu ya. Kita coba ke bagian mesin di sini. Jadi bagian mesin di sini. Jadi untuk bukanya dia di sini ada ininya nih. Jadi kita buka dulu nih. Ada 2 kuncinya di bagian sini. Oke. Nah, sekarang kita periksa ini mesinnya ya. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, yang pertama kali kita bisa dengarkan ritme suara mesinnya. Pastikan bahwa suaranya halus, ritmenya konstan, beraturan, serta getaran mesinnya juga minim. Oke.
Terus sekarang kita lanjut, kita tutup dulu di sini. Oke. Ya. Ya, oke. Terus kita ke sini, pengisian bensin ada di sebelah kanan ya, kanan di dekat pintu supir. Oke. Terus sekarang kita lanjut untuk pintu bagian samping, dia modelnya model sliding ya, model sliding. Jadi tinggal kita buka seperti ini. Oke. Ini kita bisa periksa di sini. Ini ada lecet-lecet karena ini ya, karena buat bawa barang ya, seperti itu. Tapi secara keseluruhan mobil sih masih aman. Terus bagian-bagian karpet bawah juga masih oke, masih lumayan oke. Plafon-plafon ini juga masih oke. Jangan lupa juga di bagian pintu juga ada sealer ya. Jadi sealer-sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya oke ya, untuk memastikan pintu aman, tidak bekas reparasi, perbaikan atau gantian. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, ban tadi udah. Sekarang kita ke bagian belakang. Untuk belakang di sini untuk buka pintunya, kuncinya ada kunci di bagian sini. Nah ini lampu belakang di sini, tempat letakkan plat nomor. Terus untuk buka pintu belakang di sini, oke. Dia menggunakan hidrolik ya, jadi hidrolik biasa. Terus di bagian pintu sini juga ada sealer, jadi sealer di pintu belakang juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian tulangan-tulangan pintu pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nih, jadi pintunya terbuka secara lebar, jadi kalau kita mau masukin barang juga cukup enak ya, cukup enak buat masukin barang seperti itu. Jadi bisa dikatakan pinggir-pinggirnya hampir minim seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa ke salah satu mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ban bagian belakang sebelah kiri juga ketebalannya masih sekitar 80%. Terus sekarang kita buka sliding door-nya di sini. Sliding door kita buka, kita cek juga sealer-sealer ya. Jadi sealer-sealer yang ada pada pintu pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sini. Oke, sealer-sealer pintu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa ke bagian bagian depan. Untuk bagian depan di sini door trim kondisinya juga masih oke. Di sini dia masih engkol ya. Jadi masih engkol. Sealer-sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Sealer pintu. Ini tampilan bagian depan. Sekarang kita periksa bagian sebelah sini ya. Kita buka untuk kita periksa mesin bagian sebelah sini. Ini kita buka dulu. Oke, sekarang kita buka satu lagi di bagian sini. Kuncinya ya, oke. Ini bagian mesin. Oke, di sini ada aki. Di sini juga kita periksa nih, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan di bagian-bagian sini. Ini ada aki. Ini kotak sekring. Oke. Ya, sekarang sudah kita periksa. Sekarang kita tutup lagi bagian sini. Oke. Sekarang kita coba masuk, kita lihat di bagian dashboard ya. Oke. Sekarang kita mulai dari bagian setir. Setir ini bahannya bahan plastik keras, belum ada airbag. Klakson, tombol klakson di sini belum ada airbag. Di sini cluster speedometer. Terus belum ada RPM juga ya di speedometernya. Terus di sini ada audio, tapi audionya mati nih. Bisa dicek nanti, tinggal tergantung request nanti sama Nego. Terus AC, nih masih dingin. Di sini ada tombol lampu hazard, di sini ada pengaturan AC buat pengaturan suhu AC, kecepatan angin AC. Di sini ada tuas transmisi manual 5 kecepatan pas mundur. Terus ada power outlet atau colokan rokok 12 volt. Di sini ada asbak. Terus di sini ada handle rem tangan. Terus untuk seatbeltnya sendiri, ini dia modelnya masih model manual ya. Jadi model manual, belum otomatis ketarik ya. Jadi mesti kita kencengin secara manual. Di sini ada handle tangan. Terus kita ke sini dulu deh. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke.
Terus kita ke atas ini, di sini sun visor bagian penumpang belum ada cermin, ada lampu baca, ada spion tengah yang belum bisa diatur level kesilauannya. Ini juga sebenarnya fungsinya buat ngeliat barang aja ya, karena di sini kan ketutup ya, rapat gitu ya. Oke. Terus di bagian sini ada sun visor bagian supir, ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen-dokumen kecil. Oke. Sip. Mungkin secara sekilas kita sudah lihat secara keseluruhan salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Grand Max Blind Fan 1,3 manual tahun 2019. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil ya. Kualitas mobil mulai dari rasa berkendaranya, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus pengeremannya, terus koplingnya, perpindahan giginya. Mobil ini belum power steering seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu saja. Zal Motor terletak di sini. Jadi pas di belakang stok kami yang lain juga banyak. Jadi sampai ke seberang sini stok kami nih. Terus sampai ke seberang sana. Letak kami ada di pos POSH, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, ketemu di sini Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, serta follow juga ya sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, serta Threads ya. Oke. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.